Hadirin, 13 tahun saya mencari ilmu itu. Kalau sekarang saya berbicara di sini, bukan karena saya bisa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai. Kalau saya dipanggil ustadz, ya itulah karena banyak yang manggil saja. Karena saya pernah berjanji, suatu saat kalau saya bisa menemukan yang saya cari, saya akan wakafkan diri saya untuk menolong orang-orang yang pernah sama seperti saya. Saya sholat dulu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, pikiran saya mulai jalan kemana-mana, mengingat pekerjaan saya, mengingat semua masalah hidup saya, rumah saya, mobil saya, kantor saya, kesibukan saya. Itu sholat saya dulu. Ternyata selama sholat seperti itu, sholat hanya gugur dari kewajiban, tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam sholat. Hadirin kaum muslimin, kenapa sholat itu 17 rakaat? Kenapa? Kenapa 17 rakaat kok sama dengan nomor surat Al-Isra? Surat Al-Isra nomornya 17. Kenapa salat berjamaah itu kok 27 derajat? Sama dengan angka 27 Rajab hari ini. Mengapa? Mengapa? Kalau itu belum terjawab, belum tahu hakikatnya, tidak bertemu dengan guru yang mursyid untuk menjawabnya, kita tidak akan pernah sampai untuk menemukan sholat khusyuk. Sedangkan di Quran, saya tunjukkan ayatnya supaya ibu bapak mengerti. Mari kita kaji, walaupun satu ayat, kalau menggetarkan jiwa kita, dan setelah ini kita dapat hidayah, itu namanya hatam. 30 juz kita baca Quran berulang-ulang, tetapi tidak membuat kita tambah lembut, tidak dapat hidayah, itu enggak hatam. Malas itu pasti berhubungan dengan rasa. Malas makan karena yang mau dimakan tidak menarik. Malas makan karena yang mau dimakan bukan selera kita. Malas makan. Sholat juga bisa malas. Saya dulu terus terang saja, waktu kecil saya sholat karena takut orang tua. Sudah tua saya sholat karena saya takut neraka. Bukan karena saya butuh sholat, bukan karena saya merasakan kenikmatan sholat. Bahkan saya tidak enak kalau tidak sholat, karena biasa sholat, bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Ini harus dilakukan revolusi. Jangan cuma sekedar ikut peringatan Isra Mi'raj dari tahun ke tahun, itu saja, tidak meningkat kualitas spiritual kita. Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama, dia suka sholat tapi sholatnya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, suka sholat tapi sholatnya ria. Ria itu kalau bahasa fikih ada dua, ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak, melakukan sesuatu karena ada muatan, ada harapan. Contoh, biasanya gak tahajud,